Kali ini kita akan membahas di sebuah kasus, tepatnya sekarang kasusnya berada di Sumatera Barat. Kemarin kita disuguhkan dengan kasus Vina Cirebon yang ditangani oleh Kapolda Jawa Barat. Sekarang kita bergeser lagi ke Sumatera Barat, yaitu dengan sebuah kasus yang hampir sama. Seperti yang saya bilang hampir sama itu terkait juga dengan geng motor. Ada juga korban jiwa di situ. Korban jiwanya adalah sebuah anak umur masih siswa SMP. Untuk itu yang kita bahas kali ini adalah masih tentang kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Dan sekarang kita akan mendengarkan saksi daripada teman Apis Maulana, yaitu sekarang yang mari kita dengar apa yang disampaikannya. Tu adita senda ba jadi kibo kele ko sampai sipai di tu api ko panda ba sipai ya turi pa sipai ko la long de pa langsung turi pa jumatan lagi ba pasti kita tangi pari ba tu sempat api ko cek nomor pa sebelum kejadian ko ba jatuh ya sempat jatuhan ba tu aja pi pandit melompe awande dan lepe dia sampai abang menyegang Mbak. Itulah tadi pengakuan dari temannya Apis Maulana, dan dia bercerita ada oknum polisi yang melakukan Apis Maulana di sebuah jembatan Kuranji, dan setelah ada sebuah video yang menampakkan ada penyiksaan di situ, barulah kasus dipiralkan oleh, kalau tidak salah, pamannya. Barulah semuanya heboh se-Indonesia pula. Sama halnya seperti viralnya dengan kasus Vina kemarin. Cuman ini kasusnya hampir bersama sih. Cuman yang kita sayangkan di sini adalah kelakuan daripada oknum kepolisian yang melakukan tindak kekerasan. Itu yang terjadi, sering terjadi di. Mari kita dengarkan lagi ini. Nampaknya inilah paman korban. Udah mencari foto-foto apa? Buka dah foto dah. Scroll sampai-sampai. Tapi setelah kemarin yang pernah ada saya lihat di sebuah TV swasta, LBH keluarga Apis Maulana ini membantah itu adalah Apis ini meloncat. Emangnya dalam penyaluran LP itu tidak orang ibu baru, Aduh nggak mau cepat di belakang Pak. Keleng ya Pak. Tu adita senda ba jadi kibo kele ko sampai sipai di tu api ko panda ba sipai ya turi pa sipai ko la long de pa. Itulah ceritanya yang kita dengarkan dari teman almarhum Apis Maulana. Ya, beliau bercerita dengan bahasa daerah, yaitu adalah bahasa Minang, dan saya paham dengan bahasa Minang. Kebetulan saya adalah suku Minang. Dan cerita dia, pas dia itu ditendang sepeda motornya oleh pihak oknum kepolisian sampai-sampai mereka jatuh. Dan itu untuk mendengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Adit, temannya Apis Maulana. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan selanjutnya. Turi pa jumatan lagi ba body cup lagi. Ya, yang disampaikan sama si Adit ditendang siapit guling-guling gitu kan. Habis guling-guling diajaknya langsung siapit lompat. Kata si Adit nih. Yang diajak lompat siapa bang? Yang diajak lompat si Adit. Si Adit. Yang saksi. Ya, kata si saksi. Terus
Habis itu dia lompat, dia, oh bang, saya nggak mau lompat bang, saya nggak mau lompat Pip. Ah. Abang nyerahin diri aja. Habis itu nggak kelihatan lagi siapa Pip. Habis diizinin sama polisi. Kan. Itu dari pengakuan itu nih emang ikut dalam rombongan. Dari pengakuan si Adit, mereka ditendang sepeda motor mereka ini masih bersamaan berdua. Mereka sempat berbicara. Kata si Adit, si Apil ini mengajak si Adit ini untuk melompat ke bawah jembatan. Kebetulan jembatan itu masih ada airnya, nampak di layar kaca. Tetapi si Adit menolak, tidak usah lagi kita melompat, Pip, abang menyerahkan diri aja. Habis setelah itu, katanya setelah itu namanya kalau diginikan tadi apa namanya itu dipiting sama pihak polisian. Habis itu Adit tidak nampak lagi, Apis itu entah kemana. Itulah cerita si Adit, kawannya si Apis. Tawuran apa ikut tawuran gimana sih bang? Gak ada dia ikut tawuran. Cuma dia pergi ke tempat neneknya. Atau gimana bang? Si Adit ni yang ngajak nih bang. Diajak pergi rombongan tawuran? Ya, kalau tahu siapa ini tawuran nggak mau dia ikut. Oh, Dia berarti... orangnya masih anak-anak bang. Oh. Itulah yang disampaikan oleh paman Apis yang mengajak rupanya si Adit. Kalau saya Apis ini tahu itu tawuran, bahwa kata pamannya Apis ini tidak akan bakal ikut. Tapi yang namanya musibah, yang namanya malang, kita tidak tahu. Ya datang dari mana dan di mana kita tidak tahu. Itu hanyalah yang mengatur, sudah ada semua itu. Cuman di sini yang kita sayangkan, setiap ada kasus di Indonesia ini pasti ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Kan itu yang dituntut oleh masyarakat. Sampai-sampai masyarakat Sumatera Barat menggeruduk Kapolda Sumatera Barat, dan alhamdulillah Kapolda Sumatera Barat langsung turun menjumpai para pendemo tersebut. Jadi yang kita sayangkan, kita bukan benci sama kepolisian, kita butuh kepolisian di Republik ini. Kenapa kita butuh kepolisian di Republik ini? Kita butuh. Kemana kita mengadu kalau kita tertimpa dirundung musibah, ataupun kita katakanlah entah kita kemalingan di rumah kita, atau ada penganiayaan di keluarga kita, otomatis kita melapor ke kepolisian, karena kepolisian adalah penegak hukum di negeri ini. Tetapi dari belakang-belakang ini, sikap kepolisian menangani sebuah kasus cenderung melakukan kekerasan. Kekerasan itu akan terungkap setelah kasus ini viral. Ada yang meviralkan kasus ini setelah ada bukti di media sosial. Begitu kuatnya media sosial sekarang. Apapun tindakan kita sedikit pasti akan viral. Viral dulu kasusnya, baru ditangani dengan serius. Di mana-mana kasus seperti itu di Indonesia ini, apapun luka kasusnya. Oke, hanya itu yang bisa kita bahas malam ini. Sebelum saya tutup, saya doakan kalian dimanapun kalian berada, seluruh pemirsa di Indonesia, semoga kalian diberi umur panjang,